mengetahui dengan tentang monumen Pancasila Sakti. Yang jelas itu bangunan sejarah yang memang dibangun untuk kita mengenal sejarah-sejarah pada zaman revolusi. Kenapa kelompok kita milih ke sana? Karena dengan kita ke sana kita jadi tahu tragedi G30 Spki secara detail. Karena di sana ada lubang buaya itu sendiri, ada diorama-diorama, dan ada reka adegan. Yang jelas kita tidak hanya untuk menjadikan suatu film dokumenter itu asik dan lain-lain, tapi kita pengen ada sisi edukasinya, dan sisi edukasinya itu ya kita lebih mengenal sejarah-sejarah mengenai pahlawan 30 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya dan teman-teman rekan semua dari kelompok 2 mata kuliah fotografi dengan dosen Pak Yusuf lagi siap untuk melakukan pengambilan film dokumenter yang akan dilaksanakan di Lubang Buaya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri Jody Yulianto. Belakang ada teman-teman saya, ada Laibun, ada Eka Lasmawati, Siva Fauzia, ada orang di base layar, ada Suanda, dan Partai. Oke, baik, langsung aja kita ke Lubang Buaya. Desa nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapakah kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Baik, kita sudah berada di depan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, tepatnya berada di wilayah Pondok Gede. Sekarang kita sudah berada di dalam, dan di belakang saya terdapat patung-patung para pahlawan dari revolusi itu sendiri. Baik, nanti saya akan dibantu oleh teman-teman kelompok saya sendiri yang sudah berada di dalam, dan kita cari tahu apa aja sih yang ada di dalam. Ini teman-teman dari kelompok saya, kelompok 2 yang sudah ada di dalam dari tadi. Mungkin kita bisa langsung tanya aja kepada mereka semua, sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam Monumen Pancasila Sakti ini? Wah, kalau yang dalam Monumen Pancasila Sakti ini banyak banget. Pertama bisa dilihat di dalam kita, itu sumur maut, sumur tempatnya para korbannya itu dikumpulin di dalam situ dalam keadaan masih ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal, tembak dalamnya. Terus di situ ini balik kaca yang hitam itu ada mereka ulang kayak gimana sih di dalam itu pada saat mereka lagi diinterogasi. Wah, lu ngaku nggak kalau lu punya dewa jenderal kayak gitu. Oke, baik. Bisa kita lihat di belakang saya ini ada sumur yang tadi sudah dijelaskan mengenai keterangan yang ada di depan tadi. Di sini ada tempat tujuh para pahlawan revolusi dikubur. Bisa kita lihat. Takkan selamanya tanganku
Mungkin untuk mengenalkan ya para pahlawan yang terkubur dalam sumur yang hanya berdiameter 75 cm dan bisa dibilang sumur ini punya ketinggian 12 meter. Kita lihat tempat-tempat lainnya. Di samping saya sudah ada rumah yang di dalamnya merupakan reka adegan dari kejadian pada saat para pahlawan ini diperiksa dan dibunuh untuk dibawa ke sumur maut menuju rumah buaya. Ada teman saya, silakan Laras Ayu yang akan menjelaskan mengenai reka adegan apa sih yang ada di dalam rumah ini. Oke, jadi ini tuh adalah kayak semacam apa ya, beranda gitu, tempat dimana para korban-korban G13 PKI ini sedang diinterogasi. Apakah mereka ini terlibat ke dalam Dewan Jenderal? Tapi di sini cuma ada 4, kan korbannya 7. 3 diantaranya udah meninggal duluan, yang 4 ini masih diinterogasi. Bisa dilihat 4 itu diantaranya ada Majen Farman, ada Pierre Tendean, terus siapa namanya itu? Nggak kelihatan namanya, lupa ada lagi namanya siapa. Dan di sini masing-masing itu disiksa pada kalau misalnya mereka nggak mau ngaku. Seperti kayak misalnya Majenan Farman ini disiksa di kepalanya sampai retak. Terus biar tendean itu dipukul-pukul gitu. Ada yang kasusnya pangkas, siapa itu yang gendut lupa namanya. Tapi katanya namanya dari situ ada namanya kok. Jadi para korban-korban ini memang setelah mereka nggak mau ngaku, akhirnya mereka diseret secara hidup-hidup ke dalam sumur maut yang ada di belakangnya. Dari situ terus Pierre Tendean dibunuh duluan karena dia mengaku sebagai Ahmad Yani, padahal dia bukan Ahmad Yani. Tapi itu baru dimasuk ke dalam lubang buaya itu. Dan di sini juga ada dioramanya, jadi direka ulangan kayak gimana sih kejadian di sini. Bisa didengerin tapi suaranya kecil banget, jadi maklumin aja. Gitu sih pada ini. Oke, baik, makasih dia atas penjelasan mengenai reka adegan rumah yang memang disinilah kejadian-kejadian pada masa lalu mengenai 7 pahlawan yang inilah. Kita beralih ke tempat berikutnya. Asalnya dari mana? Dari Cikende. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, kenapa hari ini masih jam kerja? Apa yang membuat Bapak datang sudah ada perubahan? Dikuburnya para pahlawan PBB. Bapak kesini dengan siapa? Orang dengan baik. Makasih Pak. Kacamata apa? I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Maka dari itu, tempat seperti ini sangat dibutuhkan sekali karena ini adalah tempat wisata yang sangat murah, berjiwa besar, dan masyarakat kita akan tumbuh di sini. Makanya buat yang belum pernah datang ke sini, datang ke sini supaya kalian menambah nasionalisme.
mata kuliah fotografi dengan dosen Pak Cucu yang kami buat bertempat di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Oke, sampai jumpa di film-film dokumenter lain.